Baik, selamat siang adik-adik semuanya. Selamat Selamat siang, siang, Pak. Bapak. Baik, sebelum kita mulai melakukan konseling ini, saya minta salah satu adik-adik untuk memimpin kita doa. Untuk adik Ripka, saya persilakan. Baik, teman-teman dan Pak Guru, sebelum kita memulai kegiatan ini, marilah kita menghadap Tuhan dalam doa. Sebelumnya, izinkanlah saya membawa doa ini menurut ajaran agama Kristen Protestan. Berdoa mulai. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sapa lewat anak Yesus Kristus. Bapak, terima kasih atas berkat penyertaan dan yang Tuhan berikan kepada kami. Pada siang hari ini kami akan memulai kegiatan kami. Bapak berkati dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk adik Ripka. Mulai dengan konseling kita dengan mengenai bimbingan kelompok. Di sini adik-adik, apakah sudah mengetahui tentang bimbingan kelompok itu? Belum. Belum, Pak. Baik, saya persilakan untuk kakak adik Sandra bisa mengartikan dari bimbingan kelompok ini. Baik, menurut saya bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk membimbing satu atau lebih individu. Terima kasih. Ya, baik adik. Ini Bapak menyimpulkan bimbingan kelompok itu adalah layanan bimbingan konseling yang diberikan kepada individu untuk membahas masalah atau topik yang dialami secara luas dan mendalam yang bermanfaat bagi peserta didik. Baik, kita melanjut masuk ke dalam materi. Materi ini dengan topik etika pergaulan dalam berkomunikasi. Di sini, apakah ada yang sudah mengetahui tentang apa etika komunikasi? Etika komunikasi itu merupakan tata cara pergaulan, aturan perilaku, adat istiadat, kebiasaan manusia dalam bermasyarakat dan dapat menentukan nilai baik dan nilai yang tidak baik. Istilah etika ini juga berasal dari kata etikos atau Latin. Dalam bahasa Yunani disebut etikos yang berarti kebiasaan norma-norma, nilai-nilai, kaidah dan ukuran baik dan buruk pada tingkah laku manusia itu sendiri. Etika ini dapat dijadikan sebagai pokok tolak ukur kepribadian seseorang. Etika juga dapat dibentuk melalui berbagai cara, antara lain dengan pergaulan sehari, pendidikan di lingkungan dan kebiasaan. Hal yang perlu diperhatikan dalam etika pergaulan adalah prinsip untuk saling menghormati antar sesama. Yang berikut pengertian menurut para ahli. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen tahun 1988 merumuskan pengertian etika ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral manusia. Yang kedua yaitu kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Etika juga nilai mengenai benar dan salah yang dianut dalam bermasyarakat.
Sedangkan menurut Salomo tahun 2001, etika ini dapat dikelompokkan menjadi dua bagian definisi, yaitu yang pertama, etika merupakan karakter individu. Dalam hal ini termasuk bahwa orang yang beretika adalah orang yang baik. Dengan pengertian ini disebut pemahaman manusia sebagai individu yang beretika. Etika juga merupakan hukum sosial. Etika ini merupakan hukum yang mengatur dan mengendalikan serta membatasi perilaku kehidupan manusia. Baik, selanjutnya etika pergaulan. Etika pergaulan yaitu ketentuan sopan santun yang dipakai oleh manusia untuk saling bergaul. Maksud dari etika pergaulan ini untuk membuat hubungan kita dengan orang lain lebih baik dan menyenangkan semua pihak yang kita ajak untuk bisa bergaul dalam lingkungan sekolah maupun lingkungan bermasyarakat. Selanjutnya, komunikasi dalam pergaulan. Komunikasi merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan dalam pergaulan. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan antara komunikator dan komunikan. Unsur yang terdapat dalam komunikasi terdiri dari komunikator, pesan, media, komunikan, efek pesan. Berikut etika komunikasi. Etika komunikasi ini merupakan aturan tingkah laku dalam proses penyampaian pesan antara komunikator dan komunikan yang berlaku dalam setiap tataran komunikasi. Etika komunikasi yang berlaku dalam setiap tataran komunikasi itu akan berbeda karena melibatkan karakteristik khalayak yang berbeda. Etika yang berlaku dalam komunikasi interpersonal tidak bisa dimenuhi diterapkan dalam komunikasi kelompok. Etika dalam komunikasi kelompok tidak bisa diterapkan dalam komunikasi organisasi dan seterusnya. Selanjutnya, etika dalam berkomunikasi. Etika itu sendiri tentunya lebih menghargai orang yang berbicara dengan sopan. Mohon maaf, etika itu sendiri tentunya lebih menghargai orang yang berbicara dengan sopan santun daripada orang yang berbicara dengan kasar atau tidak sopan sesama komunikan. Untuk terbuka dengan orang yang memiliki kredibilitas yang rendah, penyampaian pesan yang tidak valid juga akan menyulit seseorang yang komunikan dalam menangkap pesan. Sehingga dari hal itu kita perlu mengetahui etika itu apa saja yang perlu kita dipenuhi sebelum berkomunikasi. Contoh komunikasi yang baik. Yang pertama, kita menggunakan kata dan kalimat yang baik menyesuaikan dengan lingkungan. Gunakan bahasa yang mudah dan dimengerti oleh lawan bicara. Selanjutnya, menatap dan mata lawan bicara dengan lembut. Memberikan ekspresi wajah yang ramah dan murah senyum. Gunakan gerak tubuh atau gestur tubuh yang sopan dan wajar. Bertingkah laku yang baik dan ramah terhadap lawan bicara. Memakai pakaian yang rapi, menutup aurat dan sesuai sikon. Yang berikut, tidak mudah terpancing emosi lawan bicara. Menerima segala perbedaan pendapat atau perselisihan yang terjadi. Mampu menempatkan diri dan menyesuaikan gaya komunikasi sesuai dengan karakteristik lawan bicara. Yang berikut menggunakan volume, nada, intonasi suara, serta kecepatan bicara yang baik. Yang terakhir, menggunakan komunikasi nonverbal yang baik sesuai budaya yang berlaku seperti berjabat tangan, merunduk, dan hormat. Selanjutnya, hal-hal yang perlu dihindari dalam berkomunikasi ini.
Yang pertama, menggunakan kalimat yang susah dipahami. Yang berikut, berbicara sambil melakukan hal lain. Selanjutnya, terlalu banyak menggunakan kata basa-basi. Yang berikut, berbicara dengan nada yang kasar. Nada memerintah, dan yang terakhir, tidak boleh menghakimi antar sesama. Baik, yang berikut, manfaat etika pergaulan dan komunikasi. Manfaatnya ini, yang pertama, agar kita disenangi dan disegani, serta dihormati orang lain. Yang kedua, memudahkan hubungan kita dengan orang lain, sehingga melancarkan kegiatan hidup dan kerja kita. Yang ketiga, memelihara suasana menyenangkan di lingkungan keluarga, sekolah, atau tempat kerja kita. Yang terakhir, memberikan keyakinan pada diri sendiri saat menghadap orang lain, serta meningkatkan citra pribadi seseorang yang di mata bermasyarakat. Baik, dari Bapak akan memaparkan hasil pertemuan kita ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, saya minta kepada salah satu adik-adik untuk menyimpulkan apa yang Bapak sampaikan pada hari ini. Saya, Pak. Untuk ya, adik. Ya, untuk adik Sherin saya persilakan. Mohon maaf, izin mematikan kameranya, Pak, karena jaringan di rumah saya kurang bagus, Pak. Kesimpulan dari saya dari materi yang disampaikan itu, etika merupakan tata cara pergaulan, aturan perilaku, serta kebiasaan manusia dalam menentukan nilai yang baik dan nilai yang tidak baik. Etika juga dapat dijadikan sebagai pokok tolak ukur kepribadian seseorang. Dengan etika dapat dibentuk melalui berbagai cara, antara lain dengan pergaulan, pendidikan, lingkungan, dan kebiasaan. Hal yang perlu diperhatikan dalam etika itu tuh seperti prinsip yang saling menghormati. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, adik. Apakah ada yang lain bisa menyimpulkan lagi? Oke, baik. Kalau tidak ada lagi, demikian dengan pertemuan konseling kita ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita ini, saya minta kepada adik Melani untuk memimpin doa penutup. Baik, selamat malam Pak dan teman-teman. Perkenalkan saya Melani Nurhayati. Di sini saya akan memimpin doa untuk mengakhiri pertemuan bimbingan kelompok kita pada malam ini. Sebelum itu saya akan memimpin doa sesuai dengan ajaran agama saya, yaitu Muslim. Berdoa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih kepada adik Melani. Demikian dengan konseling kita hari ini. Bapak akan menutup konseling kita ini. Sekian dan terima kasih.